Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ramaiza dengan NIM 24109112100001. Saya akan uh, menjelaskan kembali materi perkuliahan yang diampu oleh Dr. Oski Iliandi, Magister Kesehatan, mengenai anatomi kardiorespirasi dan beserta klinisnya juga. Langsung masuk aja. Kardiorespirasi sendiri merupakan gambaran kemampuan sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan dalam memenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan otot selama melakukan aktivitas. Nah, untuk kardiorespirasi sendiri itu dapat dibagi menjadi dua materi utama. Pertama ada respirasi atau pernapasan, yang kedua ada kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Masuk aja untuk bagian respirasi pertama. Kita terdapat sinus ya. Sinus itu merupakan lubang-lubang pada tengkorak yang berfungsi untuk meringankan tulang tengkorak agar tidak terlalu berat sehingga tidak jatuh gitu. Maksudnya tidak biar tidak berat lah istilahnya. Pertamanya ada sinus frontalis di depan, di dahi. Terus ada selula ethmoidalis di samping-samping bagian hidung dan sinus maxillaris di samping hidung sini. Yang selanjutnya ada bagian samping terdapat juga sinus sphenoidalis. Masuk ke tractus respiratorius. Di sini terdapat plica salpingopalatina. Terus ostium, di sini ada ostium. Kita lihat sendiri ostium pharyngeum tuba auditiva atau turus tubarius. Terus ada tonsilla pharyngea di sini, torus levatorius sini, dan plica salpingopharyngea di sini. Selanjutnya ada arcus palatopharyngeus di sini dan tonsilla palatina di sini. Oh ya, untuk tractus respiratorius sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada laring dan faring. Untuk faring sendiri itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu orofaring, nasofaring, dan laryngofaring. Lanjut aja, saya tidak akan menjelaskan semuanya secara detail ya, jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian yang penting saja. Sini ada tulang-tulang rawan yang menyokong bentuk dari faring dan laring sendiri. Pertama tuh ada cartilago thyroidea, ada cartilago cricoidea, cartilago epigotica, cartilago corniculata, dan cartilago arytenoidea. Oh ya, untuk yang sini ada dua jenis, yang berpasangan dan tidak berpasangan. Untuk yang berpasangan sendiri itu cartilago epiglotica, cartilago thyroidea, dan cartilago cricoidea. Sementara yang berpasangan atau istilahnya lebih dari satu jumlahnya, yaitu cartilago arytenoidea, cartilago cuneiforme, dan cartilago corniculata. Ini tampak yang lebih jelasnya. Karena masuk ke bagian daerah hidung, yang kita bisa lihat di sini, ini adalah potongan sagital dari rongga hidung. Pertama kita bisa lihat adalah hiatus maxillaris di sini, concha nasalis inferior, terus concha nasalis media yang telah dipotong, seharusnya ada mirip seperti ini, tapi di atasnya lagi. Lalu ada sinus sphenoidalis di sini, dan selula ethmoidalis tadi yang sudah kita bahas di awal, sinus frontalis, dan hiatus semilunaris.
Nah, ini lebih detailnya ya. Nah, bagian yang seperti sayap-sayap ini itu disebut konka. Konka seperti tadi yang sudah dijelaskan, konka bagi tiga. Yang pertama ada konka konka nasalis superior, konka nasalis inferior media, dan konka nasalis inferior. Nah, di bawah dari konka sendiri terdapat yang namanya meatus, meatus. Dan di bawah dari konka nasalis superior disebut meatus superior. Di bawah dari konka nasalis media disebut meatus media, dan konka nasalis inferior disebut meatus inferior. Lalu di sini juga bisa dilihat ada maksila, terus epiglotis, tonsil palatina, dan sinus sphenoid yang sudah tadi dijelaskan. Nah, untuk laring sendiri kita akan bahas pertama di daerah sini merupakan vestibulum laringis. Untuk merupakan daerah awal masuk dari laring. Untuk bagian seperti lidah ini disebut sebagai epiglotis. Lalu di antara bagian sini disebut sebagai ventriculus laringis, dan sini sebagai cavitas laringis. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat seperti bentukan seperti ini. Nah, itu yang pertama ini disebut sebagai plica vestibularis. Nah, di bawah adalah plica vocalis. Fun fact-nya aja, untuk plica vocalis sendiri itu merupakan tempat di mana kita dapat menghasilkan suara. Jadi ini yang bergetar, dan plica vestibularis itu berguna untuk melindungi bagian ini. Lanjut, ini bagian trakea. Trakea sendiri disusun oleh tulang-tulang kartilago yang berbentuk C, dan di tengah-tengah terdapat ligamentum annularia. Lalu setelah trakea kemudian bercabang menjadi bronkus. Nah, percabangan di tengah-tengah sini disebut sebagai bifurcatio tracheae. Itu untuk bagian luar. Kalau bagian dalamnya disebut sebagai carina. Nah, percabangan pertama ke sini itu disebut sebagai bronchus principalis sinister dan bronchus principalis dexter. Dexter itu bentukannya lebih vertikal dan jadinya lebih mudah masuk untuk udara, dan lebih rawan masuk juga untuk tersedak dan masuk ke dalam sini. Sekarang untuk paru-paru sendiri, paru-paru dapat kita lihat sini ada apex pulmo atau puncak dari paru-paru sendiri. Terus ada visura. Visura itu merupakan kayak yang membatasi lah istilahnya antar lobus dari paru sendiri. Nah, visura sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama ada visura oblik yang membagi antara lobus superior dan lobus inferior, dan juga lobus media di sini. Terus ada visura horizontalis yang membatasi antara lobus superior dan lobus media. Ini untuk yang dexter ya. Nah, dexter kan yang bagian kanan itu terdapat 3 lobus. Nah, untuk bagian kiri hanya terdapat 2 lobus, jadinya hanya terdapat visura oblik saja yang membagi antara lobus superior dan lobus inferiornya. Dari sini juga terdapat lingula pulmonis ya, dan sini juga terdapat basis pulmonis merupakan bagian bawah dari paru.
dan margo inferior. Lanjut ke bagian pembuluh darah sekarang. Untuk pembuluh darah sendiri kardiovaskular itu kita mulai dari jantung ya. Di sini terdapat bisa kita lihat ada atrium dextrum atau atrium kanan, lalu ada ventriculus dexter atau ventricle kanan, lalu ada ventriculus sinister atau ventricle kiri, dan atrium sinister harusnya di sini, cuman ini terlihatnya hanya auricula sinistra. Nah, di sini ada kita akan bahas auricula sedikit. Auricula merupakan struktur yang berbentuk seperti telinga dan merupakan bagian dari atrium. Jadi dapat dilihat di sini seperti telinga ya. Lalu yang kita bisa lihat di sini ada arcus aorta yang merupakan peredaran darah besar yang mengalirkan darah dari ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Lalu ada vena cava superior. Oh ya, kalau ini di bagian anteriornya ya, di bagian depan ini ada vena cava superior atau vena besar yang mengalirkan yang pembuluh darah balik menuju jantung dari bagian atas. Terus di sini ada arteri coronaria dextra. Arteri ini yang memperdarahi jantung. Lalu ada arteri coronaria sinistra, di sini juga ada. Lalu ada untuk jantung sendiri itu dia juga dilapisi oleh pelindung yang disebut sebagai perikardium. Nah, untuk perikardium sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu perikardium visceralis dan perikardium parietalis. Nah, untuk yang visceralis sendiri itu strukturnya melekat langsung ke jantung. Sedangkan untuk yang parietalis itu lebih di luarnya sedikit. Tadi juga untuk yang paru-paru juga sebenarnya ada pelindungnya juga yang disebut sebagai pleura. Pleura juga sama, ada pleura parietalis dan visceralis juga. Visceralis yang langsung ke paru-paru, dan parietalis menempel di rongga dinding rongga dada. Lanjut, ini untuk bagian posteriornya yang bisa kita lihat sini ada vena cava superior, tadi kita udah lihat ya. Dan di sini ada vena cava inferior atau yang dari bagian tubuh bagian bawah menuju jantung. Lalu ada apex cordis, puncak dari jantung. Sini ada truncus pulmonalis, auricula sinistra, ligamentum arteriosum, arteri pulmonalis sinistra di sini. Terus ada atrium dextrum dan sulcus coronarius di sini. Seperti yang tadi udah jelaskan sebelumnya. Lanjut lagi, ini untuk katup dari jantung. Pertama, katup sendiri dapat dibagi menjadi dua, katup arterioventricularis dan katup semilunaris. Nah, katup arterioventricularis sendiri dapat dibagi menjadi dua lagi. Pertama ada valva mitralis dan valva discoidalis. Valva mitralis sendiri itu di bagian sini ya. Ini namanya valva mitralis, terdiri dari dua cuspis atau dua katup, dua bagian dari katup. Pertama tuh ada cuspis posterior, cuspis anterior dan cuspis posterior. Nah, itu pentingnya. Lalu kalau pada bagian valva discoidalis terdapat tiga cuspis. Yang pertama ada cuspis posterior, cuspis anterior, dan cuspis
cuspis septalis. Ini cuspis posterior di sini, anterior di sini, cuspis septalis di sini. Untuk membedakannya cukup bedakan dari posisinya aja ya. Untuk kalau untuk septalis kan di samping, septalis samping, berarti nanti dia di septalis di sini. Kalau anterior kan di depan, berarti di depan sini, dan posterior bagian belakang berarti sini. Sama tadi ya, di sini juga ada posterior dan anterior. Anterior di sini dan posterior di sini. Untuk bagian yang semilunaris dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada valva trunci pulmonalis dan valva aorta. Kita bahas valva aorta dulu. Valva aorta dapat dibagi menjadi tiga bagian lagi. Pertama adalah valvula semilunaris sinistra, valvula semilunaris dextra, dan valvula semilunaris posterior. Sama seperti tadi, kita cukup membedakan dari posisinya aja, jadi tidak terlalu ribet. Untuk valva trunci pulmonalis terdapat valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris anterior, dan valvula semilunaris sinistra. Nah, ini bagian atrium kanan ya, atrium kanan dan ventrikel kanan. Untuk bagian tampak kan ventral ya. Bisa kita lihat yang mencolok ini ada bagian sini yang disebut sebagai fossa ovalis, dan lanjut di sini terdapat namanya septum interventrikular yang membagi menjadi dua, yang membatasi antara ventrikel kiri dan kanan. Lalu sini ada myocardium. Ini bagian ventriculus dexter ya. Nah, di sini lihat kita terdapat yang namanya musculi papillaris posterior atau musculus papillaris, yang merupakan otot yang udah yang di jantung. Lalu di sini ada chorda tendinea. Ini menyambung dari musculus papillaris ke chorda tendinea dan akan berakhir di katup yang mengatur tutup katup di sini. Nah, jadi ada vena cava inferior juga di sini, ada ostium sinus coronarii, ada valvula sinus coronarii. Nah, untuk musculus papillaris juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu musculus papillaris septalis, musculus papillaris anterior. Oh iya, sini kita bisa lihat juga seperti bagian yang kasar-kasar ini dinamakan sebagai musculi pectinati, dan berada di atrium. Kalau yang seperti ini tapi berada di ventrikel itu namanya trabecula carnae. Ya, betul, trabecula carnae. Lanjut, ini di bagian lateral ada ventricle sinister atau ventricle kiri. Ini tadi saya udah bilang ada trabecula carnae, itu di bagian ventricle biasanya. Terus ada musculus papillaris anterior, ada ostium atrabecularis sinistrum sini. Ini juga ada valvula foraminis ovalis, tadi juga sempat disebutkan juga. Nah, lanjut, ini merupakan tampak dari lateral ventrikel kanan. Sama sebenarnya, kurang lebih juga sama aja, cuma beda ini ada katup-katupnya. Sama bahwa ada musculus papillaris posterior, ada chorda tendinea, ada ventricle sinister, ada
sebagai valvula tadi ya, valvula, dan auricula dextra di sini. Ini untuk bagian yang memperdarahi bagian katup-katup, pertama ada arteri coronaria dextra, terus ada arteri coronaria dextra ramus interventricularis posterior, ada ramus interventricularis anterior, arteri coronaria sinistra, dan ramus circumflexus. Ini ya, bisa dilihat. Ada arteri coronaria dextra, arteri coronaria sinistra, arteri coronaria ramus interventricularis anterior. Lalu ini ada arteri coronaria dextra, ini ada ramus marginalis dextra. Untuk persaraf pembuluh darah dari seluruh tubuh, kita lihat tuh dari jantung menuju ke ini arteri ya, untuk arteri sendiri jantung, dari jantung ke aorta, ramus aorta, lalu berlanjut ke arteri subclavia, lalu berlanjut lagi ke arteri truncus brachiocefali, arteri axillaris, lalu turun lagi menjadi arteri brachialis, lalu turun lagi menjadi arteri radialis dan ulnaris. Itu butuh bagian tangan. Kalau bagian bawah itu dari aorta descendens, aorta ascendens, terus truncus celiacus, ada arteri mesenterica superior, arteri renalis, berlanjut ke sini ada percabangan menjadi dua, itu bifurcatio aorta, turun lagi menjadi arteri femoralis, sudah bawahnya ada arteri profunda femoralis, turun dari sekitar daerah sini disebut sebagai arteri poplitea, turun lagi di daerah kaki sini disebut arteri tibialis posterior, tibialis anterior, dan arteri fibularis. Untuk arteri fibularis itu percabangan dari arteri posterior ya. Dan lalu lanjut ke arteri dorsalis pedis. Ini kalau untuk yang anatomi klinisnya, pertama ada chest drain insertion, yaitu adalah pemasangan selang dada atau torakostomi, yang merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk mengeluarkan udara, darah, cairan, atau nanah dari rongga pleura. Kalau ada barrel chest, yang merupakan suatu kondisi di mana paru-paru itu mengembang terlalu besar sehingga rongga dada itu terlihat seperti gentong, atau artinya dia kayak membesar ya, pokoknya dia terlihat seperti gentong aja, udah membesar sekali gitu. Kalau ada asma itu adalah penyempitan pada trakea yang disebabkan oleh alergen. Alergen ini di trakea sendiri, untuk penyempitan sendiri itu disebabkan oleh mukus yang akan itu tadi disebabkan oleh alergen. Lalu ada anatomi kardiovaskular. Yang pertama adalah infark miokard. Kalau infark miokard itu merupakan nekrosis sel di sel jantung yang akan mempengaruhi kelistrikan jantung. Lalu untuk tetralogy fallout itu adalah salah satu penyakit jantung bawaan atau congenital heart defect yang terdiri dari 4 kelainan anatomis utama. Yang pertama ada ventricular septal defect atau VSD, yang mana lubang pada septum interventrikular memungkinkan darah dari ventrikel kiri dan kanan bercampur.
Lalu kedua ada pulmonary stenosis, merupakan penyempitan arteri pulmonalis atau katup pulmonal yang mengakibatkan menghambat aliran darah dari ventrikel kanan ke paru-paru yang menyebabkan hipoksia. Lalu ada aritmia, merupakan kelainan ritme jantung yang disebabkan oleh kelainan terhadap kelistrikan jantung seperti SA node dan nodus SA, nodus AV, dan bundle phase dan lain-lain. Lalu ada stenosis aorta, tadi juga disebutkan stenosis berarti penyempitan di aorta. Ini penyempitan aorta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.